Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita berkah serta hidayahnya, dimana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Akhirnya saya berterima kasih kepada dosen Tuton dan teman-teman semuanya yang menonton video saya ini. Semoga tetap diberi kebahagiaan. Sebelum masuk pada videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rian Dwi Aditya, biasa dipanggil Rian. Nomor induk mahasiswa saya 04521 8601. Prodi saya manajemen dan UPBJJ Malang. Di sini saya akan membahas tentang COVID sesuai dengan tugas yang diberikan, tugas bahasa Indonesia. COVID ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona. Di mana virus ini menyebabkan gangguan pada pernafasan kita yang menyerang pernafasan seperti pernafasan pada paru-paru. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan tepatnya di bulan Desember. Kasus ini menyebar cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia, itu dalam jangka waktu beberapa bulan. Virus COVID ini awalnya diduga dikarenakan menular melalui hewan dan menular dari hewan ke manusia. Ternyata setelah diteliti, virus ini dapat menular dari manusia ke sesama manusia. Hal-hal yang menyebabkan virus ini menular adalah tidak sengaja menghirup percikan air liur dari sang penderita, serta memegang mulut, hidung, mata secara langsung, atau memegang benda yang setelah dipegang oleh si penderita atau yang mengidap penyakit COVID-19 ini. Selain itu, kontak atau berinteraksi langsung secara dekat dengan jarak kurang dari 2 meter. Saya waktu itu masih bekerja saat COVID. Saya bekerja di pengiriman paket dan alhamdulillahnya pada saat itu saya masih diberi kesehatan dikarenakan kita selalu menerapkan budaya kebersihan, yaitu ketika kita berangkat kita harus bersih-bersih dulu. Misal paket sebelum kita dikirim itu harus disemprotkan disinfektan. Selain itu kita tetap memakai masker, menjaga kebersihan, cuci tangan di kantor maupun saat pengiriman. Juga tidak hanya di dalam kantor, juga ketika kita mau mengantar paket ke customer, dulu banyak di desa-desa itu ada semacam kayak portal. Sebelum kita masuk harus disemprotkan kita semua pakai disinfektan, baik barang bawaan, semua yang masuk ke dalam desa tersebut. Secara umum virus ini ada beberapa gejala, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, dan itu terjadinya batuknya secara kering dan sesak napas. Itu ciri-ciri orang yang terpapar atau yang terkena penyakit COVID-19 ini. Dan untuk teman-teman semua, sesuai program pemerintah dulu, kita adanya beberapa program pemerintah, yaitu seperti PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana segala aktivitas kita dibatasi, seperti berbelanja ke pasar, ke warung, serta acara-acara itu dulu dibatasi sama pemerintah, dikarenakan yang tadi
cara virus corona ini menular, supaya di Indonesia ini sudah cepat terselesaikan lah dulunya, agar tidak banyak yang terkena virus corona ini, virus COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua yang belum vaksin, segera vaksin ya, soalnya dimana vaksin ini sangat penting selain menambah imun bagi tubuh kita, menjaga kesehatan kita, dan menambah daya ketahanan bagi tubuh kita. Serta vaksin ini juga diperlukan dimana kita mau bepergian atau berkunjung ke tempat mana, contoh kayak mall, restoran, tempat makan, kafe. Ini juga dibutuhkan sertifikat vaksin ini. Apakah kita semua udah vaksin atau belum? Biasanya sih disuruh menekan pakai aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Dan juga dimana apabila kita mau mendaftar bekerja, juga sekarang ini banyak kantor-kantor yang memerlukan memastikan bahwa karyawannya ini sudah vaksin. Jadi harus memakai syarat yaitu sudah vaksin, minimal juga dosis 2. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton video ini yang belum vaksin, segera vaksin ya. Jangan lupa sudah banyak tempat-tempat yang menyediakan vaksin, juga puskesmas terdekat, juga rumah sakit, dan itu juga gratis dari pemerintah. Mungkin sekian itu saja video dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin jikalau ada salah kata atau kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.